Halo Sobat Madu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Dinda di channel Rumah Wadaksa. Kali ini Dinda sedang berada di Desa Gajian, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, dan tentunya masih Indonesia dong ya. Dinda pernah baca nih di halaman Facebook, kalau nggak salah tuh di sini ada peternakan madu Rumah Aksa. Nah, coba yuk kita cari tahu. Mau tanya apakah benar di sini ada rumah madu ya? Rumah madu Aksa kalau nggak salah namanya. Saya kurang tahu ya Mbak. Iya. Coba lang. Situ ada peternak ekor. Oh di situ ada peternakan rumah madu. Kita tengok di situ. Oke, baik, terima kasih banyak Bu ya. Kita mau cari tahu. Itu deh kayaknya. Ya kita cari tahu. Sana benar. Nah itu Om. Nah yuk kita cari tahu. Mau jadi kondo paling ngomong tak pati. Kan desa ya? Kamu sini? Aku tadi nyari nggak tahu. Dia katanya mau tanya ibu-ibu kan di situ rumah madu Aksa mana ya? Nggak tahu. Tapi itu ada rumah peternakan madu tuh gitu. Ya udah aku coba cari tahu ternyata di sini ya. Oke. Selamat datang ya. Terima kasih udah datang. Ini mau pernah kepo-kepo nih. Jadi dia tuh di sini mau stalking ya. Yang mau kepo-kepo all about peternak madu gitulah. Nah, yang pertama gini. Ini lagi pada ternak gini ya Om ya? Ya ini lagi panen, kebetulan lagi panen. Gitu. Oh ya, ini dia yang tanya. Om tuh kenapa sih jauh-jauh milih ke Pati padahal kan di Salatiga juga bisa tuh. Ya, gini Dinda. Memang awam masih banyak nggak tahu. Kalau ternak lebah kan di pekarangan bisa. Iya. Tapi itu ternak lebah jenisnya yang berbeda. Orang bilang lebah kampung. Atau dalam bahasa ilmiahnya itu Apis irana. Itu memang bisa diternak di pemukiman karena dia jumlahnya sedikit. Nah kalau kita ternak ini kan jenis lebahnya lebah import nih, Apis mellifera. Ini memang lebah khusus untuk dibudidaya. Kalau ini dibudidaya di Salatiga, maka daya dukungnya tidak cukup. Bunganya itu tidak bisa untuk menghidupi lebah sebanyak itu karena satu kotak ini, indah. Satu kota ini biasa disebut satu koloni. Ini isinya paling tidak 100.000 lebah. Jadi kalau ditanam di kebun, bunganya nggak cukup, hanya makan 2 hari selebihnya dia akan mati. Jadi mesti digembalakan. Oh gitu. Oke. Oh terus gini, seberapa sering sih panen di sini Omnya itu? Ya, ini juga bagus sekali, Dinda pertanyaannya. Memang publik tidak banyak tahu seberapa sering panen madu itu. Kalau standarnya sih nggak ada ya, standarnya berapa sering itu nggak ada, tapi kurang lebihnya antara 10-15 hari lah itu sudah panen. Bisa maju bisa mundur, tergantung dari kondisi lapangan. Jadi kalau bunganya bagus, nektarnya bagus, tidak ada angin, tidak ada hujan, itu bisa maksimal kadang-kadang bisa 1 minggu itu kita sudah bisa panen. Nah, ada satu hal yang harus diketahui oleh publik, kapan kita harus panen itu ketika nanti dilihatin di sarangnya itu udah nutup, Mbak. Nah, kalau ininya sudah nutup, ditutup lapisan lilin, itu usianya bisa 1 minggu, bisa 10 hari, bisa 15 hari. Ya. Pokoknya ketika daya dukung lahannya itu maksimal akan lebih cepat. Nah, ketika udah nutup itu udah bisa dipanen. Itu dia. Oke. Jadi mau tanya lagi lebih dalam lagi nih temanya. Boleh. Terus kalau sekali panen gitu, dapatnya berapa sih Om? Ya. Sebenarnya ini rahasia dapur ya, tapi ya khusus untuk Dinda kita akan buka supaya masyarakat di luar sana juga tahu. Ini Apis mellifera ini yang paling produktif dalam hal menghasilkan madu. Jadi satu kota ini biasa disebut satu koloni. Nah, dalam satu koloni ini kalau untuk lebah Apis mellifera minimal akan menghasilkan 60 kg per tahun. 60 kilo. Ya, 60 minimal ya. Bisa 60 sampai 200. Nah, kalau sekali panen berapa tergantung jumlah koloninya. Tergantung jumlah koloninya. Tapi ya nanti kita bisa lihat sendiri paling tidak ya 1 ton lah.
Paling tidak 1 ton sampai 1,5 ton. Kalau panen raya bisa 2 ton bisa. Tapi sekali lagi itu tergantung jumlah koloninya ya. Kalau ini yang di sini kan, ya, terima kasih. Kalau di sini kan hanya sekarang sekitar 100 lebih dikit lah. Iya. Nah, ini kan udah tertutup lapisan malam nih. Nah, ini udah penuh nih madu semua ini. Nah, tanda ini sudah harus bisa dipanen. Oh gitu, oke Ya, oke. seperti ini. Bisa tampak dari jelas mungkin. Nih, deketin coba di zoom. Di zoom. Deketin. Nah, ini kelihatan. Ini Dinda. Nah, yang kayak kaca ini, Din. Iya. Nah, inilah madu. Oh gitu. Iya. Ininya. Iya, ini madu. Heeh. Nah, yang udah tua udah ditutupin kayak gini. Ini nanti dibuka dulu, baru diperes. Oh gitu. Oke, terus lagi nih Om. Jadi Dinda sempat baca nih di halaman Facebook Om. Ada 4 varian tuh. Wais. Ada apa ya, rambutan, terus ada kelengkeng, randu sama hitam kalau nggak Iya. salah. Terus kalau yang ini tuh lebih varian apa ya kalau ini tuh? Nah, jadi gini, Dinda. Di Pati ini kan di Kecamatan Gunung Bungkal, Desa Gajian. Memang di sini banyak perkebunan randu. Nah, ini kita bisa lihat tuh, mungkin bisa di zoom. Nah, itu pohon-pohon randunya banyak sampai segede-gede itu. Maka di sini setiap tahun bulan Mei kita akan gembalakan di sini dan kita akan panen madu nektar randu. Oh gitu. Jadi buat pemirsa di luar sana supaya jangan salah paham, kok ada madu randu, apakah apa buah randunya atau bunga randunya dibikin madu? Bukan, tetapi nektar bunga randu yang diisap oleh lebahnya menjadi madu maka disebut nektar randu. Begitu juga ke tempat lain. Nanti setelah dari sini kalau ya musim bunganya udah selesai atau madunya udah habis, kita akan pindah lagi ke perkebunan kelengkeng. Biasanya kalau perkebunan kelengkeng kita di kawasan Temanggung, Jawa Tengah. Nanti kalau rambutan biasanya di daerah Subang. Tapi nanti dicari yang terbaik karena sebelumnya kan ada tim dulu yang ya survei dulu. Oke. Terakhir nih lagi terakhir. Terakhir ini beneran nih Om. Terus kayaknya. Enggak, ini beneran terakhir. Jadi gini, kalau Dino boleh tahu nggak sih prosesnya gitu loh, dari panennya terus sampai ke tangan pasarnya terus ke tangan konsumen gitu, itu atau dimasak dulu atau gimana gitu? Ya, ini menarik Dinda. Dan ya boleh saya bilang Dinda termasuk orang yang beruntung karena kebanyakan teman-teman Dinda kesini tuh pasti tidak sedang panen. Nah, ini kebetulan Dinda, ini pas panen. Nanti kita bisa lihat prosesnya di samping sana. Pokoknya seru banget deh. Seru banget. Nah, mengenai prosesnya seperti apa nanti kita akan saksikan. Tapi yang ingin saya garis bawahi bahwa ini madunya tidak diapa-apakan. Dari panen ini madu begini, nanti diperah melalui ekstraktor namanya. Sudah dikemas langsung dipasarkan gitu saja. Berarti bener murni ya, bener-bener murni, tidak ditambahkan, tidak dikurangi apa-apanya. Kadar airnya juga segitu, kadar gulanya segitu, kadar enzim biasa, semuanya apa adanya. Nah, mungkin kalau saya ngomongnya di sini pemirsa bisa saja, itu kata si Arna saja. Yuk langsung saja kita ke TKP ya. Boleh nih. Moh. Nah, ini Din, ini di tempat pemrosesannya. Tapi kalau dalam istilah peternak lebah ini namanya ekstraksi. Ya, mesinnya namanya ekstraktor. Kalau bahasa kita ya mungkin diperes lah. Tapi kalau diperes kan kesannya kayak santan aja diperes gitu. Nah, ini di dalam sini, kenapa dikasih jaring ini? Nanti bisa ditanyakan kepada mitra saya. Mitra saya itu di dalam sana ada Pak Waris. Saya biasa panggil Prof Waris karena mereka memang Profesor Madu. Nah, gimana kalau kita langsung masuk saja, langsung tanya-tanya? Boleh. Oke. Halo Prof. Ya. Halo Pak Bos. Apa kabar Prof? Ya, alhamdulillah. Ini Prof, ini ada Mbak Dinda ini Ya. reporter dari rumah Madu Aksa. Yang ingin tanya-tanya ke Prof secara teknikal, mungkin Prof bisa dibantu. Oh iya, siap. Oke. Maaf sebelumnya Prof, ini tuh mau tanya, jadi kalau boleh di-share gitu ya sama teman-temannya Dinda di rumah Sinam Madu Aksa, suka dukanya apa ya, jadi peternak lebah gitu, itu seperti apa nih? Ya, suka dukanya
banyak sekali. Satu, suka dukanya jadi peternak lebah itu hidupnya selalu di hutan. Hidupnya selalu di hutan dan kita jarang-jarang bersamaan ke tempat yang ramai. Jadi suka dukanya kita cari madunya adanya kan di hutan. Jadi kalau kita di tempat yang ramai, ya ada madu. Yang ada madu kan di hutan, di kebun. Kalau madu itu adanya di pohon, di bumi, di tanaman. Jadi kita cari madu ya carinya di kebun, di hutan. Jadi suka dukanya peternak lebah madu hidupnya selalu di hutan. Jadi jarang kita jarang kumpul keluarga ya, Bro? Ya, jarang kita ketemu keluarga, teman-teman. Suka dukanya seperti itu. Tapi itu juga tidak terus-menerus. Paling ya waktunya kalau pas kita gembala aja. Kalau pas enggak kita gembala, kita juga di rumah jadi satu sama keluarga. Terus suka dukanya yang kita hadapi di dalam pekerjaan, suka dukanya itu kalau kita pas musim di bunga yang mengeluarkan nektar, cuacanya kurang bersahabat, itu juga suka dukanya peternak lebah. Jadi kalau kita waktunya musim bunga keluar, kita musim produksi madu, cuacanya banyak hujan, itu jadi kendala. Jadi suka dukanya peternak lebah seperti itu. Kalau kita sebagai peternak, kita yang diharapkan kalau pas musim bunga keluar atau bunga mekar, harapan kita ya cuacanya bagus. Tapi namanya cuaca, iklim kita nggak bisa memastikan. Hanya Allah yang bisa memastikan cuaca mau hujan, mau panas, kita bisanya cuma berharap saja. Terus untuk tantangan kedepannya nih sebagai peternak lebah itu seperti apa nih, Pak? Tantangan kedepannya gitu? Ya, tantangan kedepannya karena saat ini untuk peternak lebah tantangannya sangat banyak sekali, Mbak. Karena di tahun-tahun ini lahan untuk pengembalaan semakin berkurang dan lahan sekarang yang kita buat angon lahannya punya hutan rakyat. Jadi kita kalau angon untuk saat ini masih banyak kendala. Salah satunya kendalanya petani banyak yang alih fungsi tanaman karena katanya petani tanaman kapuk randu untuk saat ini nilai jualnya rendah. Terus cara pemanenan kapuk randunya, cari tenaganya yang buat manjat agak susah katanya seperti itu. Yang terakhir nih Pak, jadi apa sih pesan-pesan aja deh buat siapa aja sih yang berkecimpung di dunia permaduan gitu aja deh, mau produsen atau siapapun itu, pesan-pesan aja buat beliau. Ya, pesan-pesan dari saya untuk semua peternak lebah madu, khususnya peternak lebah madu yang masih amanah, tolong saya
menyampaikan pesan buat teman-teman saya semua, tolong jaga kualitas madu murni supaya kita kedepannya walaupun situasinya sudah sulit, tapi kita insya Allah tetap masih dikasih jalan sama Allah. Jadi tolong pertahankan madu murni, khususnya peternak madu Aksa, tolong jaga kualitas kemurnian madunya. Jadi supaya kita nanti walaupun situasi sulit tapi tetap amanah dikasih jalan sama Allah. Pesan-pesan dari saya buat profesor saya Madu Aksa. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya udah tahu lebih lanjut nih. Tadi udah dijelasin sih sama Om Akna, tapi lebih jelasnya udah dijelasin sama Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Udah tahu nih prosesnya dari ambil dari apa namanya? dari koloninya, dari kotak koloni, terus sampai di peresnya juga, sampai di sari lagi. Terus kita mau ngapain lagi Om? Ya tentu yang terakhir kan biasalah, manusia itu baru percaya setelah mencoba, betul nggak Bro? Betul. Nah, betul sekali. supaya teman-teman Dinda juga percaya, Dinda juga percayanya itu 100% bukan setengah-setengah. Sekarang kita mau coba rasanya madu murni yang baru diperas. Karena apa? Ini penting. Madu yang beredar di pasaran itu 80% palsu. Makanya orang suka nggak percaya madumu asli nggak. Yang jualan gula juga ngomong asli. Nah sekarang kita buktikan. Apakah madu yang ini langsung diperas, nanti kita akan masukkan ke dalam gelas, kita coba benar-benar rasanya sama dengan yang di botol yang kemarin Dinda udah coba. Iya. Kita akan coba? Yuk. Boleh. Oke. Nah, ini Mbak Dinda. Mbak Dinda tadi udah lihat prosesnya langsung ya. Iya. Nah, sekarang kita akan coba, silakan. Boleh nih ya. Ya, coba. Akhir. Nah, sama nggak sama yang kemarin? Sama kok ini, ya ampun, enak banget. Rasanya gimana? Enak ya? Enak ya. Ketagihan ini Om dari ya. Ya nanti Mbak Dinda kita bawain banyak-banyak nanti. Buat ayah di rumah, buat teman-teman Mbak Dinda, buat dosennya, supaya mereka bisa mengenal. Ini terusan loh Om. Iya. Gimana? Di leher gimana? Nggak ganjel kayak gula gitu ya? Soft ya? Beda dong. Soft ya? Beda kok. Sangat lembut sekali. Terusan Om jadi. Saya juga pengen nyoba nih. Enak tenang. Hebat ya? Iya. Coba kasih. Boleh nih. Kita habisin nih Om, bisa-bisa. Nggak apa-apa. Nanti kita kasih yang botolan. Ya, Nggak usah khawatir. siap. Nah sekarang gimana? Udah percaya nggak? Percaya dong pastinya. Yakin ya? Oke. Nah karena gini, kalau Mbak Dinda ingin meyakinkan kolega Mbak Dinda sendiri masih ragu, tentu orang akan semakin ragu. Oke. Sekarang Mbak Dinda udah yakin kalau madu murni itu ada. Iya. Meskipun di luaran sana 80% itu madu palsu, maraknya pemalsuan madu, namun Mbak Dinda tetap harus mengedukasi, Mbak Dinda tetap harus menyampaikan kabar kebaikan ini bahwa ada kok madu asli. Iya. Dan semua madu Aksa itu adalah madu murni 100%. Mungkin kira-kira itu Mbak Dinda ya. Saya harap setelah kembali dari sini nanti Mbak Dinda akan merekomendasi kepada kolega-kolega Mbak Dinda. Bukan apa-apa, supaya mereka hidup sehat. Kan kasihan kalau misalnya ada saudara Mbak Dinda minum madu, bayarnya madu, yang dapatnya gula. Yang ada malah kadar gulanya tinggi. Dalam waktu lama malah akan diabetes. Apa nggak kasihan tuh? Iya. Jadi sekarang Mbak Dinda harus tahu kalau Mbak Dinda mengabarkan khasiat madu Aksa, itu Mbak Dinda itu justru Mbak Dinda sedang berjihad. Mbak Dinda sedang menyelamatkan saudara-saudara Mbak Dinda. Iya. Mbak Dinda sedang menyelamatkan teman-teman Mbak Dinda dari korban pemalsuan. Oke. Gitu ya Mbak Dinda ya. Ya saya harap Mbak Dinda ke depan bisa menjadi duta rumah madu Aksa. Amin tentunya. Mudah-mudahan barokah ya Mbak ya. Amin. Mungkin itu dulu Mbak Dinda, karena ya saya kira kita sudah dari jam 6 tadi ya Mbak Dinda. Iya, Bahkan berangkatnya tadi jam berapa tadi malam?
Kita berangkat dari rumah jam 7 ya. Oke. Kita nggak tidur begadang dan saatnya kita akan pamit mungkin. Iya, karena emang udah tahu prosesnya nih dari apa tadi itu dari apa namanya? Ambil dari sarangnya Iya, sampai iya. proses udah nyoba juga. Nah, udah nyoba juga ya. Iya. Saya kira itu kita bisa tutup dulu. Boleh. Baiklah sahabat madu yang tak mau di madu, dari rumah Lebah Madu Aksa edisi panen raya di Desa Gajihan Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Saya Aknafi, Dan saya Dinda. kita pamit dan salam sehat untuk kita semua.